Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Baik kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu di forum kita, di Zoom kita dengan tema Kun Bebas Hutang. Sebelum kemudian kita mulai acara kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang agamanya Islam, kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik teman-teman, dengan bacaan suratul Fatihah semoga menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita itu penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan di dalam belajar kita pada malam hari ini. Baik, di kesempatan malam hari ini kita spesial tentang hutang, kawan-kawan. Kita akan membahas tema tentang hutang. Kalau misalnya Senin kemarin kita itu membahas tentang bagaimana mendapatkan cuan, ya kan? Kemudian di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hutang. Dan materi ini insya Allah cocok dengan Bapak Ibu teman-teman semua yang saat ini mungkin ada amanah hutang ya. Dan semoga ini nanti bisa memberikan solusi ya. Dan tema kita pada malam hari ini dari bagian kun bebas hutang itu kita ngambil satu subtema tentang ikhtiar langit dalam melunasi hutang. Ikhtiar langit dalam melunasi hutang. Ya, dan saya berdoa teman-teman sebelum kemudian kita memulai, karena waktu yang mustajab yang baik untuk berdoa itu adalah di dalam majelis ilmu. Jadi di dalam majelis ilmu ini kita baik untuk berdoa. Maka saya doanya adalah untuk teman-teman semuanya dapat income ya 100 juta dan bisa umroh gratis. Dan saya berdoa juga untuk teman-teman yang masih punya hutang, semoga terbebas dari hutang, punya kendaraan yang idaman, bisa membahagiakan keluarga sebelum Allah panggil, ya. Kemudian punya kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih bisa beramal dan bersedekah untuk kehidupannya, untuk keluarganya, dan untuk kehidupan di akhirat. Jadi aminkan saja teman-teman, semoga Allah mendengarkan doa kita dan mengaminkan. Bahkan mungkin kalau memang doa ini mustajab, itu bagian dari ikhtiar kita, baru doa saja keluar dari Zoom ya bisa terwujud, itu kan tambah asik gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam dunia dongeng kawan-kawan, latihan untuk menerima keajaiban. Apakah keajaiban itu ada? Insya Allah ada ya, bagi orang-orang yang yakin. Kalau kita tidak yakin dari awal, ya mustahil untuk ajaib. Nah itu. Tapi kalau saya meyakini ajaib itu ada, keajaiban itu ada. Dan Allah mengatur sedemikian rupa pola-pola yang ada di kehidupan ini. Tinggal teman-teman itu mau atau tidak, mau praktek atau tidak, seperti itu. Makanya saya berdoanya begini, karena setahu saya ada sebagian dari teman-teman yang pengen dapat duit cepat gitu ya. Dan makanya kemudian saya doanya supaya kawan-kawan punya uang 100 juta. Oke, terima kasih sudah mengaminkan dan semoga aminnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, diaminkan oleh malaikat dan untuk dirinya sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Tema kita pada malam hari ini, kita ulang-ulang ternyata temanya ini.
Kayaknya satu lagi ada itu nanti. Ikhtiar langit dalam melunasi hutang. Ya, saya tidak ingin menggurui ya teman-teman. Kita cuma berbagi apa yang kita ketahui saja. Ya, kalau tidak kita ketahui, kita tidak akan berbagi. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum kemudian kita kemana-mana, pernah nggak teman-teman ngerasa seperti ini? Sudah tadi yang menyebutkan punya utang tadi. Pernah nggak kemudian teman-teman tuh kayak ngerasa bahwa sudah ikhtiar tuh kemana-mana itu sudah kayaknya sudah kemana-mana itu. Tapi saat ini itu belum berani buka usaha lagi. Kenapa? Karena modal itu belum ada di tangan. Saya tidak mengatakan bahwa modal tidak ada ya kawan-kawan ya. Atau modal habis, itu saya tidak mengatakan demikian. Tapi modal belum ada di tangan. Ada nggak yang ngerasa seperti itu teman-teman? Sudah melakukan ikhtiar macam-macam tapi juga belum berhasil. Bahkan ada yang kemudian melakukan aktivitas usaha ikhtiar malah terjebak money game. Terjebak ponzi, terjebak pinjol, terjebak aplikasi online gitu. Ada nggak yang seperti itu? Atau sekarang ini posisinya sedang malu-malunya ya ketemu sama orang karena mungkin hutang kita itu berada di orang-orang itu gitu. Dan kalau misalnya mau tanyanya itu ke siapa? Kita nggak ngerti cara melunasinya. Atau kalau misalnya mau berbuat apa nih? Ikhtiarnya itu ikhtiar apa? Begitu. Ada nggak ya teman-teman yang ngerasa seperti itu? Kalau nggak, ini nggak cocok materinya. Asli. Kalau nggak ada yang merasa seperti itu berarti nggak cocok. Berarti teman-teman masih ada solusi. Begitu. Masih ada solusi. Tapi kalau kemudian merasa mentok, ya sudah tidak ada solusi lagi. Nah, baru materi ini cocok. Gitu. Jadi berapa nih yang merasa mentok atau merasa tidak ada solusi? Saya pengen tahu dulu sebelum kita lanjutkan. Karena materi kita benar-benar materi spiritual. Ini benar-benar materi langit. Tidak bahas tentang bisnis, Mat. Tidak membahas bisnis ini nanti. Ya, kalau kita berbicara bisnis tadi kemarin kan detail, terukur, terperinci, gitu ya. Tetapi kita malam hari ini tidak ngomongin bisnis. Asli. Baru 2 orang ada. Baris 1 ya, berarti nggak usah dilanjut ya. Ternyata 1 orang yang kira-kira perlu. Udah usaha tapi belum berhasil, 3 orang. Atau merasa menyerah, atau merasa sudah deh. Gitu. Sebab ini kalau tidak ada ya 3 orang pikiran suntuk. Kalau tidak ada teman-teman, ya berarti kawan-kawan nggak cocok materi ini gitu. Asli. Jadi materi ini materi spiritual, ya. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang sudah deh. Saya tidak tahu caranya lagi gitu. Saya tidak tahu caranya lagi. Saya sudah mentok nih. Ya, walaupun kemudian temanya nggak ada gitu ya. Itu ya ini sudah saya ya, mau gimana lagi gitu. Ya. Jadi tema kita kira-kira begitu teman-teman. Ya. Karena kita mau berserah dan kita melambaikan tangan. Ini sudah saatnya kita melambaikan tangan kepada Allah, bukan kepada saya ya kawan-kawan ya. Jadi saya minta please untuk tidak menganalisa apa yang kemudian saya sampaikan, ya. Dan jangan lihat dari apa yang saya bicarakan. Maksud saya adalah jangan seperti dilihat dari mungkin saya selama ini mungkin banyak E-nya, banyak A-nya, kemudian banyak ya kan gitu ya. Itu jangan dianalisa teman-teman, gaya bicara saya. Tapi saya berharap kawan-kawan itu melihat Allah sedang berkomunikasi dengan saya, begitu. Jadi bayangkan seperti itu. Jadi materi kita itu adalah materi untuk ya menembus batas. Bagi teman-teman yang saya nggak tahu lagi caranya gitu. Jadi kita mau menyerah ini ceritanya itu kita mau menyerah ya di hadapan Allah, ya Allah hamba nyerah ya Allah. Sudah deh, atur aja gimana caranya gitu. Dan dengan begini teman-teman ini banyak banget ya keajaiban-keajaiban yang terjadi itu banyak ya. Dengan model begini ya Allah hamba nyerah sudah gitu. Nah, kayak misalnya
teman kita, ya bukan teman juga sih sebenarnya, ya kenalan yang ada di PPU, ya kota PPU Penajam Pasir Utara, ya yang katanya mau jadi ibu kota negara itu kita punya, ya punya teman atau kemudian saudara, keluarga yang pensyiar Baitullah, kawan-kawan, pensyiar Baitullah. Kemudian beliau itu sudah ngomongnya ke kita itu, Mas, ngomongin digital saya nggak ngerti, Mas, gitu. Sekarang kita diskusi ya kawan-kawan. Gimana Pak menentukan target market Pak? Gitu ya. Biasa kan ya. Pebisnis itu ngomongnya kan gitu. Gimana Pak menentukan target market Pak? Gitu. Karena beliau ini closing terus. Ibarat kita itu berbicara bisnis, beliau itu closing terus. Sedangkan saya tidak. Gitu kawan-kawan. Secara ilmu saya digital marketing itu ngerti. Ya. Digital marketing itu ngerti. Mungkin WA marketing saya ngerti. Bagaimana kemudian saya bikin website saya ngerti. Gitu. Kemudian saya diskusi sama beliau. Karena faktanya justru saya tidak closing. Saya belum closing dalam pensyiar Baitullah. Tetapi beliau itu beberapa kali closing. Gitu. Akhirnya kemudian saya tanya kepada beliau, gimana caranya Pak closing? Jawabnya apa kawan-kawan? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu Mas saya gitu. Saya aja marketing nggak ngerti. Saya digital marketing nggak ngerti Mas. Saya target market juga nggak ngerti Mas. Tapi mereka itu datang kepada saya Mas. Untuk daftar berangkat ke Baitullah. Oh, Masya Allah, ini bukan ilmu apa orang Jawa bilangnya itu, ilmu yang ringan, ini bukan ilmu yang sederhana, gitu. Tapi memang kayaknya memang ditolong sama Allah, gitu. Dan itu banyak kawan-kawan kejadian-kejadian yang model-model begitu itu banyak, ya. Kawan-kawan kita di affiliate kuadran rezeki itu ada juga yang model begitu. Udah deh Mas, saya tul WA saya nggak ngerti deh, gitu ya. Ada yang nyerah itu ya. Saya pasrah aja gitu. Sudah, ternyata closing beliau, Masya Allah. Malah closing gitu ya. Tapi teman-teman kita yang pakai Facebook Ad, yang ada yang pakai tool WA, ya itu ada yang belum closing. Kira-kira kenapa? Ikhtiarnya sama, ya caranya sama, malah yang kemudian kita itu terkadang itu ngerti, tapi tidak di-closingin sama Allah. Gitu. Ya ternyata di situ hubungannya kawan-kawan. Mungkin kita saat ini belum nyerah sama Allah. Ya Allah, nyerah hamba ya Allah. Sudah nurut aja. Gitu ya. Titah hamba ya Allah. Bimbing hamba ya Allah. Gitu. Kita selama ini mungkin terlalu pede, terlalu pinter. Saya ini pasti bisa. Teman-teman, saya pernah bisnis, teman-teman. Jadi ketika kemudian saya belajar di Cikot ya, di Cikot Internasional itu, ya, kemampuan bisnis saya meningkat. Pemahaman tentang bisnis saya meningkat. Banyak banget yang dipelajari. Ada borang-borang. Borang-borang itu kayak semacam template-template itu ya teman-teman. Itu kita dikasih semua. Jadi nanti kalau ketemu pebisnis, kalau ketemu pelanggan itu harusnya begini. Ketemu dengan ini begini, ketemu dengan ini begini gitu. Kemudian kalau enggak bisnismu akan kita rubah seperti ini, akan kita mainkan seperti ini. Oke gitu ya. Saya ngerti, saya tahu. Akhirnya apa? Orang Jawa bilangnya kemrungsung. Wah, saya pasti bisa. Saya pasti berhasil. Saya pasti bisa membangun bisnis. Saya akan buka cabang sebanyak-banyaknya. Ya, teman-teman. Lalu yang terjadi apa? Usaha saya dibangkrutkan sama Allah. Jadi usaha saya dibangkrutkan sama Allah, teman-teman. Ya, saya dulu punya usaha yang namanya itu adalah Meramen. Gitu. Sebelum kita membangun bisnis kuadran rezeki ini, saya bisnis dulu ya Meramen. Gitu. Itu ceritanya kawan-kawan. Sudah punya karyawan, punya ini gitu ya. Secara ilmu bisnis insyaallah bisa lah gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Bisnis itu tidak semudah itu, Ferguson. Dan saya tidak berhasil mempertahankan ya keberadaan bisnis saya. Ya, sekarang tutup. Gitu. Kalau teman-teman mau lihat foto-fotonya itu ada. Nanti kapan-kapan lah kita sharing. Ya.
Karena ini tadi teman-teman terlalu pasif ya, makanya kemudian kita ceritanya macam-macam di slide ini. Jadi sudah saatnya kawan-kawan, sudah saatnya kita itu nyerah. Dan bisa nggak kira-kira bebas hutang dalam 40 hari bagi teman-teman yang punya hutang? Saya tidak tahu hutangnya teman-teman itu berapa dan untuk lembaga atau ke perorangan. Kalau memang untuk perorangan, saya berharap kawan-kawan segera ya mengutamakan yang ke perorangan terlebih dahulu. Karena itu nanti bisa berpotensi untuk memutus silaturahmi. Ya. Jadi utamakan dulu, dibayar dulu kepada mereka-mereka yang punya yang memberikan hutang secara perseorangan. Mungkin bude kita, tante kita, ya, Pak D, Pak Po, itu didulukan. Ya. Dan bisa nggak kira-kira? Karena saya tidak tahu ini tadi dari start kita tidak tahu jumlah hutangnya. Gitu. Kalau tidak tahu jumlah hutangnya itu saya memprediksi hutangnya teman-teman masih di bawah 1 miliar. Tapi kalau sudah nggak hadir di Zoom ini, berarti hutangnya lebih dari 1 miliar. Ini prediksi saya tidak tahu. Tapi pengalaman selama ini seperti itu. Baik, kawan-kawan. Bisa nggak kira-kira pertanyaan ini pada kita? Bisa nggak lunas hutang dalam 40 hari? Bisa nggak kembali ke dunia dongeng? Jadi secara dasar begini ya teman-teman. Ini secara dasar adalah kalau kita pengen memasuki dunia keajaiban, ya kita belajar di sini. Ya, kalau kita berbicara tentang spiritual keajaiban, jangan pernah dihitung. Jadi kita perlu ajaib. Untuk ajaib itu kita perlu ikhlas, perlu pasrah, taat, tawakal, ridho, sabar. Ini kata-kata yang sebenarnya sudah kita pernah kenal, sudah sering kita dengarkan. Tapi saya tidak yakin kalau aplikasinya itu juga seperti itu gitu ya. Teman-teman atau saya pribadi pun juga prakteknya itu benar gitu. Namun kalau kita berbicara tentang bisnis atau berbicara tentang ikhtiar, itu sebaiknya detail, rigid, ya. Rigid itu rapi, terukur, rencana, penuh dengan strategi, penuh dengan cara. Kemudian kita berproses, siap berproses, dan siap berjuang. Itu adalah bisnis, teman-teman. Jadi jangan dicampur, jangan ditabrakkan antara berbisnis dengan kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kemudian kita menyentuh spiritual, kita detail. Caranya begini ya Allah. Saya ini punya utang, ya. Tolong bantu hamba ya Allah. Jangan kayak gitu kawan-kawan. Ya. Kalau kita terlalu detail di dalam spiritual, ya nanti tidak ajaib malah. Ya, kita jangan tanya caranya ya Allah, itu jangan kayak gitu. Tanya cara itu ke saya, jangan tanya cara kepada Allah. Ya, karena Allah Maha segalanya, kawan-kawan, bisa mengatur kehidupan kita. Ya, jangan dibalik. Ya, ketika kemudian kita berbisnis, jangan pasrah. Ya, enggak tahu deh mas, dapat pelanggan dari mana. Jadi jangan dibalik-balik teman-teman. Kalau mau memadukan itu boleh, ya, actionnya detail, tetapi hakikatnya itu kita dalam beraction, ya, connect sama Allah, gitu. Dan ini tidak mudah, kayak gitu tidak mudah, ya. Jadi tapi kita berusaha ya teman-teman, kita di sini untuk belajar yang di sini, ya, supaya kita meningkat keajaibannya. Oke, kemudian, nah, di dalam menjemput rezeki itu kita kenal 3, ya, 3 cara atau 3 langkah. Yang pertama, menjemput rezeki itu dengan cara memohon pertolongan Allah. Yang kedua,
Menjemput rezeki itu dengan ikhtiar iman maksimal. Yang ketiga, memadukan keduanya. Nah, begitu teman-teman. Kalau kemudian ikhtiar kita atau menjemput rezekinya kita itu bergantung sama Allah, meminta pertolongan kepada Allah, itu sebagaimana rezekinya siapa? Cicak. Ya, kan ada lagunya. Yang ada lagunya cuma ini ya. Yang ini tidak ada, ini yang ada. Saya tidak tahu ya. Yang kedua dan ketiga tidak tahu, cuma yang tahu cuma satu. Ya, lagunya bagaimana? Ada yang hafal? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kalau kemudian kita pelajari dari lirik lagu itu teman-teman, itu sebenarnya kita belajar tentang apa? Tauhid. Kita belajar tentang apa? Keyakinan kita kepada Allah. Pertanyaannya adalah, yang datang nyamuknya atau cicaknya? Yang datang itu nyamuknya atau cicaknya? Kalau kita perhatikan lagu itu, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyamuknya. Makanya disitulah kita perlu belajar untuk bagaimana bisa menarik rezeki atau menjemput rezeki. Paham ya kawan-kawan? Kita bukan sedang mencari rezeki, tapi sedang menjemput rezeki. Kalau mencari itu mau cari di mana? Kalau menjemput itu bagaimana teman-teman? Pernah nggak kebayang ketika kemudian kita itu datang, atau misalnya kita itu mau menjemput saudara kita yang dari jauh, misalkan dari Surabaya, misalkan datang ke Jakarta. Yang namanya menjemput itu bagaimana? Yang menjemput itu lebih, yang kita jemput itu lebih datang jauh dibandingkan kita. Mungkin kita dari rumah kita ke bandara. Tapi beliau yang kita jemput itu dari Surabaya, lebih jauh kawan-kawan. Ya. Jadi yang lebih jauh perjalanannya itu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebaiknya ya, itu adalah rezeki kita. Itu konsep menjemput. Kalau kita saat ini itu mencari, ya mencari kawan-kawan. Ya, bisa difahami ya, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal ini sebagaimana rezeki laba-laba. Kawan-kawan mungkin sudah sangat pengalaman dibandingkan saya. Mungkin pernah melihat laba-laba. Mungkin di tempat saya ini, di ruangan saya ini, di kantor sederhana saya ini banyak laba-labanya. Jadi laba-laba itu membangun jaring-jaring. Makanya ini kita juga bisa manfaatkan kawan-kawan. Atau kita bisa melihat dari pola-pola yang dilakukan oleh laba-laba. Jadi laba-laba itu membangun jaring-jaring, membangun komunikasi. Makanya kalau kemudian kita di dalam dunia saat ini bisa kita praktekkan, ya, anggap saja bagian daripada ketemu orang baru. Ketemu dengan kawan-kawan di Kekuatan Rezeki, ketemu dengan grup-grup, ya, ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan siapapun itu, ya. Dan itu bisa jadi Allah hadirkan untuk kita itu untuk melejitkan rezeki kita melalui wasilah-wasilah beliau-beliau itu. Jadi kalau saya ketemu dengan orang baru, ada orang yang pertama kali hadir di Zoom, itu saya bayangkan ya, saya sedang merajut laba-laba, kawan-kawan. Merajut laba-laba, merajut benangnya laba-laba. Itu bisa jadi saat ini ya kita baru pertama kali ketemu. Tetapi saya berharap suatu saat nanti kita ketemu lagi, baik di dalam dunia online maupun di dalam dunia offline. Dan saya seperti ini nih tidak sendirian, maksudnya kawan-kawan. Saya tidak sendirian. Ya, sama dengan laba-laba. Laba-laba itu tidak sendirian. Kenapa laba-laba membuat jaring-jaring seperti itu? Itu diilhamkan oleh Allah, bukan laba-labanya yang cerdas. Makanya kemudian kita sudahlah ikhtiar saja. Tapi iman kita itu bergantung sama Allah. Kita hadirkan di dalam setiap iman, setiap action kita, dalam setiap ikhtiar kita itu adalah keimanan.
Begitu, kawan-kawan. Kenapa ya? Saya kok belum closing? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bisa jadi, ya tadi kita merasa paling bisa. Kita merasa kemerungsung. Padahal sebenarnya Allah aturkan. Ya, siapa tahu dengan wasilah kita itu belum closing atau belum dapat customer, ya, kita akan dapatkan customer yang hebat gitu. Akan dihadirkan. Dan itu sikap mental kita disitulah Allah akan memandang kita. Oh, ternyata diuji kayak gitu aja kawan-kawan gagal. Very gagal. Kayak gitu. Yang disalahkan siapa? Allah. Ya Allah, begini amat ya jualan online. Masa gini nggak closing-closing? Gitu. Yang disalahkan siapa? Allah. Ya kan? Padahal sebenarnya bisa jadi Allah akan menghadirkan. Ya, menghadirkan satu customer besar. Atau tim hebat. Atau leader besar. Atau leader yang punya visioner. Gitu. Ya, ini ikhtiar iman maksimal. Jadi ikhtiar kawan-kawan, tapi iman. Diiringi dengan iman. Jangan sampai kemudian ikhtiarnya itu ikhtiar saja. Niatkan sebelum kita melakukan suatu aktivitas apapun, niatkan. Ya, kalau saya terus terang aja, saya niatkan karena cinta. Ya, cinta. Karena kalau orang yang mencintai karena Allah, itu nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah ketika di madang mahsyar. Kemudian yang ketiga adalah memadukan keduanya. Ya, ini nanti ada pembahasannya di belakang sedikit ya, kawan-kawan, tentang rezeki hamba. Jadi kalau kita itu sudah tunduk, sudah taat sama Allah, maka kita layak untuk menjadi hamba. Ya, ciri-ciri seorang hamba itu apa? Tenang. Ciri-ciri seorang hamba itu apa? Tenang. Kalau nggak tenang, berarti belum hamba. Kalau masih gusar, berarti belum hamba. Hamba itu tenang. Kedudukan kita di dunia ini hanya dua, teman-teman. Kalau tidak jadi hamba, maka kita jadi Tuhan. Hati-hati, kawan-kawan. Makanya kalau kita itu bisa menjadi seorang hamba, berhasil menjadi seorang hamba, maka Allah akan benar-benar manjakan hamba itu. Makanya guru kita mengatakan bahwa seorang hamba itu akan mendapatkan surga di dunia sebelum surga yang sebenarnya. Gimana contohnya, Mas? Ya, apapun. Kita mungkin baru bukan berdoa, belum berdoa. Bisa jadi karena baru mikir gitu ya. Ya Allah, andaikan begini ya Allah. Asik nih ya Allah, kayak gitu. Dihadirkan sama Allah. Nah, itu adalah hamba, teman-teman. Jadi bukan kita yang ngatur Allah. Selama ini kan kita yang ngatur Allah. Sekarang ya Allah, sekarang juga. Please ya Allah, kabulkan sekarang juga ya Allah. Oke. Semoga ini bisa difahami ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Ya, satu slide. Tentang hakikat rezeki. Nanti silakan kawan-kawan buka di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12-nya. Ya, logikanya aja yang saya mainkan. Nanti silakan teman-teman secara arti, secara lafaz, ya, kemudian secara makna, silakan dibaca di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12-nya. Di materi kita yang free, yang kun bebas hutang itu kita bahas juga sebenarnya. Nanti kalau misalnya ya untuk mempersingkat waktu kita coba untuk pahami secara konsep. Ya. Jadi kawan-kawan, sebenarnya Allah sudah berikan rezeki ini tumpah ruah dari langit. Ya. Seperti air bah. Karena saya fotonya tidak nemu, ya, ketemunya adalah air hujan. Jadi kayak air hujan yang deras. Dan siapapun yang ada di bawah itu pasti kehujanan, pasti basah. Pasti akan dapat rezeki. Gitu. Secara konsep begitu, kawan-kawan, di dalam surat Nuh. Ya. Hanya satu mereka yang tidak mendapatkan rezeki. Siapa kira-kira?
yang pakai jas hujan, yang pakai perisai, yang pakai payung. Jadi siapa yang tidak pernah kena hujan, ya mereka-mereka itu. Atau orang yang pakai mobil, naik mobil akhirnya hujannya tidak bisa masuk ke mobil. Padahal hakikatnya hujan itu pasti akan jatuh ke bawah. Pasti orang-orang yang di bawah itu pasti kebasahan. Nah, karena kita itu masuk ke mobil, yang basah apanya? Mobilnya. Nah, kira-kira begitu konsepnya. Maka mobil, payung, jas hujan itu adalah perisai bagi kita. Ya. Dalam hal ini, kenapa kita itu belum mendapatkan rezeki? Coba dicek. Ada nggak dosa di antara kita? Ada nggak dosa? Dan perisai itu adalah dosa. Di dalam surat Nuh ayat 10-12 dikatakan dosa. Karena kalau kemudian mereka itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di sana, maka Allah akan berikan rezeki itu bagaikan air bah. Banyak banget rezeki. Kalau saat ini belum dapat rezeki, ya, berarti kesimpulannya sederhana. Ya, kita masih ada dosa, masih ada pelanggaran. Ya, cek masing-masing di antara kita. Dan saya juga introspeksi diri, teman-teman. Suatu ketika saya pernah konsultasi, ya bukan saya ya, teman-teman kita yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin, itu kumpul-kumpul pada waktu itu alumni PPA, Kepala Pertolongan Allah, kemudian kedatangan Ustadz Rizal. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Sudah ajaib? Tanyanya beliau begitu. Alhamdulillah Ustadz, Alhamdulillah Ustadz. Kemudian ada dari peserta itu, ya, peserta diskusi itu ngomong, saya kok belum ya Ustadz? Gitu. Sama, pasti ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itu apa? Dan pelanggaran itu harus kita akui, kawan-kawan. Itu adalah dosa. Jadi sebenarnya kenapa kok belum closing? Cek, apakah ada dosa? Ya. Karena Sayyidina Umar bin Khattab pun juga begitu. Yang saya takutkan di dalam perang ini, itu bukan musuh. Tetapi adalah pasukanku yang berbuat maksiat. Masya Allah. Jadi beliau itu tidak takut dengan musuh, kawan-kawan. Tapi yang ditakutkan adalah ketika pasukannya itu berbuat maksiat. Jadi tantangannya itu coba dicek. Makanya saya juga pilih-pilih di dalam merekrut affiliate itu, terus terang pilih-pilih, kawan-kawan. Kalau chat-chatnya itu aneh-aneh kayak gitu-gitu, nggak layak ini jadi affiliate, apalagi jadi leader. Belum-belum sudah marah-marahi gitu ya. Belum-belum sudah kata-katanya kotor. Ya, kata-kata kotor itu dari kebiasaan soalnya. Apalagi bukan kata-kata kotor yang muncul, jempol yang kotor. Karena yang ngetik itu adalah jempolnya. Tapi itu bermula dari apa? Dari pikirannya. Gitu. Cuma dikirimi link aja dimarahi kami. Apa-apaan nih Bapak? Ngirimi kami link sampai 3. Ada yang marah gara-gara itu, teman-teman. Ya sudah, berarti Anda tidak layak untuk jadi leader, untuk dibina. Itu saja kalau saya. Karena ya saya selektif, ya, makanya saya mohon maaf juga ya kepada teman-teman affiliate. Kok tim saya ada yang hilang gitu. Ya karena kan kadang nomor saya itu tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diblokir. Itu juga ada, teman-teman. Makanya kita tadi cerita tentang blokir-blokir di depan itu. Karena saya selektif. Karena saya memahami kalau kemudian walaupun saya dapat tim itu cuma 1, tapi kalau beliau itu tidak berbuat maksiat, itu adalah aset yang paling berharga. Jauh lebih berharga daripada jumlah. Karena untuk menghadirkan orang itu insya Allah gampang. Tapi meng-closing orang itu kita perlu pilih-pilih gitu. Makanya kalau kemudian teman-teman yang sudah VVIP atau kemudian premium, kok closingnya sedikit ya?
Ya saya di antaranya pilih-pilih. Saya tidak mau ngemis-ngemis. Ya, ayolah ikut saya, ikut tim saya. Enggak, kawan-kawan. Karena di sini konsep rezeki. Ya, kalau kemudian kita sedikit tapi dimenangkan oleh Allah cukup sebenarnya. Itu bisa menghasilkan jauh lebih banyak omset dibandingkan kalau kita itu banyak tapi semua berbuat maksiat. Oke, dari situ kemudian kita yakin kepada Allah. Yang pertama yakin kepada Allah. Yang kedua yakin kepada Rasulullah. Ya. Kemudian yakin pada diri sendiri. Konsep kita tentang ikhtiar langit kita itu begini, kawan-kawan. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang besar, kita perlu yakin kepada Allah. Kemudian yakin kepada Rasulullah, yakin pada diri sendiri. Yuk kita bedah. Ya. Yang pertama, tentang yakin kepada Allah. Ini adalah bagian dari ikhtiar langit kita. Jika kita yakin kepada Allah dengan penuh iman, bahwa Dia adalah maha segalanya, maka hati akan semakin kuat untuk melunasi hutang. Jadi kalau kemudian kita bayangkan kawan-kawan, foto ini beberapa kali muncul. Ini yang mendasari satu pemikiran besar kita di dalam badan rezeki. Ya, cerita tentang siapa? Nabi kita, Musa alaihissalam. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam ini adalah kisah yang masyhur di dalam Al-Quran ada. Kalau ada kisah di dalam Al-Quran, ya, artinya apa, teman-teman? Artinya kisah itu akan terulang. Kejadian itu bakal terulang. Hanya mungkin kondisinya berbeda. Ya, hanya mungkin kondisinya berbeda. Kalau Nabi Musa yang dilawan apa, kawan-kawan? Fir'aun. Tapi lebih jauh lagi apa kira-kira? Sombongan. Ya, apalagi? Kekayaan. Apalagi? Kekuasaan. Ya. Sama dengan kita saat ini. Apa kira-kira lawan kita? Saat ini lawan kita siapa? Lawan kita apa? Mungkin ada yang gaptek, kemiskinan, hutang, apalagi. Jadi kejadian itu akan berulang. Dan itu terjadi juga pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika kemudian lari ke Madian, ya, itu juga tidak ada apa-apa. Beliau tidak membawa apa-apa, teman-teman. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan jangankan kok miskin, jangankan kok kemudian punya uang. Beliau itu tidak ada apa-apa, tidak membawa apa-apa, kawan-kawan. Kematian. Itu. Kemudian apa? Ya beliau berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, gitu. Ya Allah, saya bahagia dengan kondisi saya saat ini dalam keadaan fakir. Masya Allah, kawan-kawan. Coba teman-teman saat ini bayangkan. Kondisinya seperti itu. Sudah dikejar-kejar pasukan Fir'aun. Jadi ceritanya dulu sebelum kemudian beliau itu berhasil membelah lautan, Nabi Musa ini kan memisah ya. Antara pasukan Fir'aun atau kemudian tentaranya Fir'aun sama saudaranya, kaumnya gitu ya. Ketika beliau itu memisahkan itu tidak sengaja ya, pasukan Fir'aun itu terbunuh. Karena kekuatan Nabi Musa ini kuat banget, kawan-kawan. Ototnya kuat, tulang-tulangnya juga kuat. Maunya misah, mati. Luar biasa. Tapi Nabi Musa pada waktu itu hatinya lembut. Nabi Musa ini termasuk nabi yang paling mesra dengan Allahnya. Ya. Dan beliau itu lari, karena takut itu lari. Tidak sengaja membunuh. Dan pasukan Fir'aun pada waktu itu juga ngejar Musa. Karena ketahuan membunuh. Ya. Tanda kutip, ya. Bukan membunuh, tapi terbunuh. Ya. Kemudian lari ke Madian tadi. Ya, ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Itu. Dan itu kunci pertolongan Allahnya itu malah didapatkan oleh Nabi Musa di sana. Jadi kalau kemudian kita kondisinya itu mungkin Nabi Musa jauh lebih rendah dibandingkan kita, teman-teman. Ya, beliau ini lahir secara gagap, kemudian banyaklah kekurangannya beliau itu. Pokoknya banyak minusnya.
Coba deh kita hitung minusnya itu kita itu apa? Paling hutang saja. Masih punya hutang. Itu aja. Lalu kemudian beliau duduk, setelah duduk berdoa tadi, setelah berdoa kemudian beliau melihat ada 2 orang wanita yang menjaga ifah, menjaga kemuliaan, tidak ikut nimbrung di situ untuk menghidupi binatang ternak. Gitu. Dan akhirnya apa? Beliau membantu. Dengan tubuh yang kekar, tinggi, besar, akhirnya dalam waktu singkat beliau berhasil untuk mengambilkan air minum. Lalu terjadi lagi peristiwa ujian keimanan. Ya, 2 perempuan tersebut ternyata berjalan di depan. Nabi Musa berada di belakang. Gitu. Karena kemudian melihat, tidak sengaja melihat aurat, mungkin sekelebat bentuk tubuh begitu ya, sekelebat badannya itu kainnya itu tertiup angin kemudian sampai menempel ke tubuhnya sehingga kemudian sebagian lekuk tubuhnya itu kelihatan, maka kemudian Nabi Musa bilang, biar saya aja yang jalan di depan. Ya, ini ada 2 pelajaran kawan-kawan. Ya, pelajaran yang pertama adalah dalam kondisi apapun, ya, kita selalu baik sangka kepada Allah. Yang kedua, dalam kondisi apapun, kita harus tetap menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita yang perlu pertolongan, yang perlu bantuan. Nabi Musa, teladan kita. Dan yang ketiga, dalam kondisi apapun, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, dan sangat memuliakan wanita. Masya Allah. Dan itu adalah bagian proses, kawan-kawan. Ya, kalau kemudian kita cerita tentang membelah lautannya, berarti itu adalah di ujungnya. Tapi sebelumnya itu Nabi Musa banyak ujian-ujian kecil-kecil yang harus dilalui. Dan itu pelajaran bagi kita sebenarnya. Jadi di belakang kita itu adalah hambatan, di depan kita ada tantangan. Dan hidup kita akan seperti itu, kawan-kawan. Pertolongan Allah akan hadir kepada mereka yang kemudian selalu berprasangka baik kepada Allah. Berhusnudzon billah. Yuk, kira-kira siap nggak nih berhusnudzon billah kepada Allah? Siapa yang malam hari ini dapat sesuatu yang bermanfaat untuk diamalkan? Materi ini bukan materi aneh-aneh, kawan-kawan. Kita belajar untuk husnudzon kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita semua, termasuk kejadian-kejadiannya. Kita belajar dari Nabi Musa. Ya, lalu kemudian nanti di ujungnya adalah Nabi Musa ditolong oleh Allah dengan membelah lautan. Lunas. Jadi kalau kemudian kita saat ini ada ujian kecil-kecil, atau ada rintangan kecil-kecil, ada terapi kecil-kecil, bayangkan Nabi Musa. Oh, ini wanita ini, wanita. 2 orang wanita ini yang di depan saya. Saya yang harus di depan, ya, bukan wanitanya di depan. Jadi sikap seorang Nabi Musa ketika memuliakan wanita itu, kawan-kawan. Itu kita bisa lakukan, kita bisa amalkan. Untuk apa? Ya ujungnya nanti membelah lautan. Itu. Ya. Tapi apakah kemudian Nabi Musa tahu bahwa nanti akan membelah lautan? Ya, wallahualam. Kayaknya juga nggak tahu. Tapi yang dilakukan oleh beliau itu positif terus. Husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Ya, gitu ya, kawan-kawan. Di slide yang ini, insyaallah siap ya untuk berhusnudzon kepada Allah. Apapun kondisinya, apapun kejadiannya. Ini yang pertama. Saya ingin mengajak teman-teman agak ke dalam, ya. Sebentar, ya. Dunia ini, teman-teman, ini diterima atau tidak diterima ya. Kalau kemudian tidak paham apa yang saya sampaikan, ngomong saja. Jadi omongannya orang dunia kuantum. Ya. Dunia ini, teman-teman, itu adalah ada dan tiada.
Makanya sampai saya khawatir mengatakan yang tidak tepat itu sampai saya tulis ya, supaya saya ingat ya. Dunia ini teman-teman, itu adalah hakikatnya bentuk keberadaan Allah. Jadi kawan-kawan, kalau memang pengen hidupnya ajaib, ya, tips pada malam hari ini 2 sementara ya. Satu tadi, ingat Nabi Musa, ya, karena beliau pemegang kunci keajaiban. Beliau berhasil mengunci keajaiban. Yang kedua, tips yang kedua, ya, kalau teman-teman pengen ajaib, bayangkan semua yang ada di dunia ini itu adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Hakikatnya adalah keberadaan Allah. Jadi nanti kalau kita belajar di dalam dunia kuantum, saya tidak tahu ini urutannya benar atau tidak. Ya, antara zat, benda, unsur, molekul, partikel, quark. Kemudian nanti di ujungnya itu doa. Gitu. Jadi unsur yang paling kecil itu ternyata adalah quark. Ya, kalau kemudian kita itu belajar tentang biologi itu teman-teman. Dalam fisika kuantum itu. Jadi unsur yang paling kecil itu yang tidak nampak itu adalah itu. Dan itu sebenarnya potensinya paling besar. Kekuatannya itu paling besar. Ya, mempengaruhi kehidupan ini. Kalau duit, utang, itu kadang sesuatu yang antara ada dan tiada. Ini bahaya teman-teman kalau dipraktekkan. Tapi kalau kemudian teman-teman bisa memasuki dunia kuantum yang kita pelajari malam hari ini. Cuma 1 slide. Ya, 1 slide ini. Saya yakin, ya, tidak lama lagi kawan-kawan itu lunas hutangnya. Kalau cuma hutang lunas saja lunas, so. Gitu. Asalkan teman-teman meresapi apa yang kemudian saya sampaikan, bukan dianalisa kata-katanya, kawan-kawan ya, tetapi diresapi maknanya. Jadi bayangkan semua yang ada di dunia ini adalah bentuk atau hakikatnya adalah keberadaan Allah. Kawan-kawan memandang anak, bayangkan itu adalah Allah, hakikatnya. Ketika kawan-kawan melihat suami, melihat istri, maka bayangkan Allah. Itu ya. Kenapa sih dia dihadirkan untuk saya? Kenapa anak ini kemudian dihadirkan untuk saya? Ini nasihat untuk benar-benar teman-teman untuk diri saya pribadi. Ini saya praktekkan untuk diri saya pribadi. Pelan-pelan ya, terimanya. Ya. Kalau misalnya kemudian ketemu sama anak itu dalam kondisi maaf, gitu ya. Abi, gitu. Anak saya kadang begitu, itu tuh ya. Itu ya sudah berangkat. Allah memanggil, gitu ya. Allah memanggil untuk saya melayani anak, memuliakan anak. Karena kehadiran anak ini adalah keberadaan Allah, hakikatnya. Dan kita diuji atas itu. Sebenarnya Allah itu menciptakan banyak ujian-ujian di dalam kehidupan kita, teman-teman. Sama dengan istri. Istri itu kita bayangkan aja wujud keberadaan Allah. Jadi nanti kalau bapak-bapak ketemu dengan istri, istrinya cerewetnya minta ampun, ya sudah. Ya sudah, terima saja. Sama dengan suami. Ya, kalau ibu-ibu ketemu dengan suami yang kayaknya menyebalkan banget, ya sudah. Itu adalah ujian keimanan bagi saya. Allah sedang menguji menghadirkan seorang suami yang seperti itu untuk saya. Paham ya kawan-kawan? Konsepnya begitu. Jadi kalau mau masuk ke dalam dunia kuantum, kawan-kawan seperti itu. Sebab di sini kita pertaruhan, ya. Kita melakukan pertaruhan. Pertaruhan apa teman-teman? Pertaruhan dosa dan pertaruhan pertolongan Allah. Kawan-kawan milih pertolongan Allah atau dosa. Termasuk hutang, termasuk pendosa.
Kita ketemu dengan pendosa, jangan sampai kemudian kita mencela. Ya, hati-hati. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan mencela. Ya, ada seorang Gus yang sedang ramai di kuyo-kuyo kalau di dalam bahasa Jawa. Hati-hati kawan-kawan, jangan ikut-ikutan. Ya. Kita tidak perlu seperti itu kok. Insya Allah kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, mana yang hasan, mana yang qabih. Jangan menambah-nambah dosa bagi kita. Sudah, itu adalah ujian keimanan kita. Ya, kurang-kurangi kita untuk nyinyir, kurang-kurangi kita untuk komen, kurang-kurangi kita untuk mengeluh. Ya, kita masih punya PR untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jangan disibukkan dengan hal yang kayak gitu, teman-teman. Ya, kalau kita mengkaji itu, kalau saya melihatnya banyak fakta yang harus dipelajari. Ya, tapi intinya begitu. Jangan sampai terpancing untuk berkomentar aneh-aneh. Ya kita nggak tahu kenapa beliau dihadirkan untuk kejadian itu untuk Indonesia misalkan. Kita nggak pernah tahu. Kenapa yang kemudian dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seperti itu juga beliau, misalkan kayak itu. Dan itu adalah bentuk keberadaan Allah. Ya. Dan itu ujian keimanan bagi kita. Di situ kita bisa berbuat dosa dan kita bisa mendapatkan keridhoannya ketika kita menyikapinya dengan tepat. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Termasuk nanti ketika ada peluang usaha, ketika kemudian ada kekuatan rezeki, dilihat dulu. Bisa jadi ini adalah bentuk pertolongan Allah. Gitu. Jadi apapun yang ada di dunia ini teman-teman, itu adalah bentuk lain dari keberadaan Allah. Jadi kalau teman-teman pengen ajaib, ya, pengen melakukan ikhtiarnya ikhtiar langit, ya, saran kami lakukan dua hal itu. Slide yang sebelumnya kita belajar tentang Nabi Musa, slide yang ini kita belajar tentang Allah. Jadi pandang semuanya itu dari Allah. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada sesuatu yang bisa ditangkap? Atau kemudian bahasa saya terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi mohon maaf nih. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bisa membayangkan antara hutang dan tidak hutang, kemudian uang dan tidak uang, ya, masuk ke dalam dunia kuantum. Insya Allah kawan-kawan, duit besar itu nggak lama. Ya, percaya deh sama saya. Kali ini aja. Kali ini aja. Baik, di sini semoga paham ya. Teman-teman bisa ditangkap ya. Ini tidak ada yang komen ini, nggak tahu ini. Paham atau tidak paham ini. Masya Allah. Baik. Paham. Baik. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian poin berikutnya. Ya. Hukum sunatullah. Hukum sunatullah itu banyak banget teman-teman. Jadi Allah menitipkan sunatullah ya di alam semesta ini. Tapi keberadaan mereka ini adalah makhluk ya. Maksudnya adalah Allah mendesain alam semesta ini sedemikian rupa. Dan ini kita harus pelajari teman-teman. Ya. Jangan sampai kemudian kita juga menyebabkan kita itu tidak tepat dalam menyikapi. Nanti ada hukum kekalahan energi, ada hukum Broiler, ya, kemudian ada Pitagoras, macam-macam ya. Itu rumus-rumus atau hukum-hukum yang nampak, tapi ada hukum-hukum yang tidak nampak. Nah, tapi ini pengembangannya nanti ya, teman-teman. Pahami aja bahwa ini adalah bagian daripada hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Untuk apa? Untuk kita. Oleh karenanya kita perlu untuk belajar tentang ini. Jadi ini materi pengembangan ya kawan-kawan. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih jauh tentang dunia kuantum, ya, dunia keajaiban, dunia dongeng,
gitu. Baik, gitu ya teman-teman. Ini tidak saya uraikan panjang ya dan mendalam. Ini hanya sekilas. Nanti kalau misalnya mau dipelajari lebih dalam, kita akan belajar ya. Oke. Kemudian poin yang kedua tentang risalah Muhammad. Ya. Mohon maaf ini bagi teman-teman yang tidak beragama Islam. Ya, kita kali ini menggunakan risalah Muhammad ya. Ini manusia itu pada hakikatnya kita itu terbatas. Di hadapan Allah itu terbatas, teman-teman. Terbatas, lemah, ya. Kemudian pasti musnah. Tapi Allah segalanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatur ibadah kita manusia dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia itu diatur manusia dengan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian bagaimana interaksi itu supaya ini baik, ini buruk. Ya. Itu bagaimana menentukannya? Maka perlu adanya agama atau risalah. Gitu. Yang membawa risalah itulah yang disebut sebagai utusan, teman-teman. Atau rasul, atau nabi. Jadi kita sebenarnya butuh aturan. Butuh aturan yang mengatur semua interaksi manusia. Semua interaksi manusia. Ya. Interaksi manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan orang lain. Itu kita perlu penjelas. Kita perlu orang yang menjelaskan itu. Makanya kita wajib beriman kepada Nabi dan wajib mengimani apapun yang dibawa oleh Nabi itu. Dalam hal ini adalah risalah atau agama, gitu. Ya, kenapa ya? Karena semua tidak dibiarkan, teman-teman. Semuanya tidak dibiarkan. Jadi oleh karenanya, karena kita itu paham tentang dunia kuantum, paham tentang dunia keajaiban, paham tentang cerita Nabi Musa tadi, maka kita harus paham juga tentang syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita itu pengen ajaib, ya, dua hal itu tidak boleh lepas. Kita yakin kepada Allah, ya, husnudzon billah. Kemudian kita memahami bahwa kehidupan semua ini adalah Allah yang mengatur. Kemudian yang ketiga, kita paham tentang atau mengerti. Jadi itu nanti memang PR ya. Kawan-kawan, ini PR cukup panjang. Ya. Kita harus mengerti tentang hukum sunatullahnya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita memahami risalahnya. Ya. Ini tidak boleh tidak, kawan-kawan. Karena saya menjumpai tentang ayat keajaiban. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 133. Kita coba baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kawan-kawan, ayat ini bahasanya terbalik dengan surat Nuh tadi. Kalau surat Nuh itu dikisahkan bahwa rezeki itu datangnya bagaikan air bah, maka kalau di sini itu kebalik. Kalau kita itu melakukan atau minta ampun kepada Allah, maka kita akan mendapatkan surga, naik. Jadi dua-duanya akhirnya gitu ya. Dua-duanya. Kalau yang tadi di sana kita tidak boleh berbuat dosa, kalau yang di sini kita diminta untuk apa? Untuk memohon ampunan juga. Sama kan? Ampunan dari Allah. Dan kita, orang yang meminta ampunan kepada Allah ini akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Begitu. Jadi kalau kemudian kita memegang risalah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan keajaiban. Kita akan mendapatkan surga. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Gitu kawan-kawan. Jadi kuncinya apa juga?
Uiddat lil muttaqin. Ini Ya. disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pasti mendapati yang namanya pertolongan Allah. Itu kawan-kawan. Jadi pasti mendapati pertolongan Allah. Pasti mendapati keajaiban. Tapi beliau itu kembali lagi ya. Ya, kembali lagi. Apakah kemudian beliau menyadari bahwa itu keajaiban atau bukan? Itu. Jadi kalau kita itu sadar bahwa itu keajaiban, kita nanti akan tahu bahwa keajaiban itu selangkah demi selangkah bagi kita orang yang bertakwa beriman itu, insya Allah keajaiban kawan-kawan. Masya Allah itu. Asalkan tadi ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kawan-kawan. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang syariat Islam atau berbicara tentang risalah Nabi Muhammad, ternyata luas banget. Jadi manusia itu ketika kemudian dia berinteraksi, interaksinya itu 3 dimensi, teman-teman. Dimensi yang pertama, kita berinteraksi sama Allah. Ya. Jadi manusia dengan Allahnya. Melalui apa? Melalui ibadah dan akidah. Ibadah ini banyak ya, ibadah sholat, puasa, zakat, apalagi. Ya. Banyak kawan-kawan. Ya, ibadah haji, umroh, sedekah. Itu adalah ibadah. Kemudian akidah juga apa? Akidah itu mencakup iman. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Terus apa lagi? Iman kepada qada qadar. Ya, iman kepada malaikat. Begitu. Jadi ini adalah interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita tidak boleh melakukan yang namanya pelanggaran. Kalau kita melakukan pelanggaran berarti kita melakukan dosa. Yang kedua adalah manusia dengan dirinya sendiri. Ternyata manusia dengan dirinya sendiri itu ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Di antaranya apa? Mat'umat, makanan. Ya. Kemudian malbusat, pakaian. Cara kita berpakaian itu dalam rangka untuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian akhlak, jujur, amanah, himayah, ya, himatul amal, apalagi kafaah, ya, apalagi tanggung jawab. Banyak nih teman-teman, ya. Itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, teman-teman. Jadi manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri. Kalau kita sampai melakukan pelanggaran, tidak menutup aurat, makanan kita adalah makanan yang haram, itu berdosa kepada siapa? Ini termasuk pelanggaran dosa juga. Dosa terhadap dirinya sendiri, ya, dan dosa kepada Allah tentunya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah interaksi manusia dengan manusia yang lain. Jadi kalau kemudian kita berada seperti ini, kita ada yang namanya muamalat. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini termasuk muamalat. Ya, ada interaksi. Ya, pembelajaran, sistem pendidikan. Jadi kita ada pendidikan. Ada sistem pergaulan, interaksi laki-laki dan perempuan. Ada sistem ekonomi tentang mata uang, tentang riba, tentang transaksi jual beli. Kemudian ada sistem pemerintahan, ya, tentang hakim, ya, tentang keputusan, ya, tentang aturan. Kemudian ada politik luar negeri, ya, ada teman-teman dalam Islam. Kemudian nanti ada juga di dalam Islam ini ternyata kalau yang ini sebagian ya saat ini masih bisa dilakukan oleh individu, tetapi ada yang tidak dilakukan oleh, ada yang khusus ya dilakukan oleh negara. Ya, ini sebagian dilakukan oleh individu dan sebagian dilakukan oleh negara. Kalau yang ini wajib dilakukan oleh negara. Tentang apa? Tentang ukubat. Ya, ada hukum sanksi. Di dalam Islam itu ada namanya ukubat, kawan-kawan. Dalam Al-Quran itu ada. Namanya hukum hudud atau had. Hudud itu ada. Kemudian nanti ada hukum jinayah. Hukum jinayat. Ini ada. Kemudian ada hukum takzir. Ya, hukum takzir.
Kalau hukum hudud itu diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau hukum jinayah itu adalah hukum yang minta balasan, tapi diterangkan juga di dalam Al-Quran. Gitu. Kemudian hukum takzir adalah hukum yang diterapkan oleh kepala negara atas kebijakan kepala negara yang sifatnya tidak diterangkan dalam hudud dan tidak diterangkan dalam jinayah. Kemudian ada hukum mukhalafat. Hukum mukhalafat adalah hukum persangsian yang sifatnya administratif. Contoh misalnya adalah tidak pakai helm, ya, tidak pakai SIM. Contoh, ini kalau kemudian diadopsi oleh sebuah kepala negara, maka itu akan ditetapkan sebagai hukum mukhalafat. Itu kalau di dalam istilah Islamnya, teman-teman. Ya. Dan yang ini, yang di warna pink ini, teman-teman, ini adalah saat ini rata-rata tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh negara. Ya. Kalau tidak dilakukan oleh negara, ini juga melakukan, kita termasuk berdosa. Begitu. Diterima dulu. Kok bisa Mas berdosa? Iya. Gitu. Ini perlu kajian yang lebih mendalam. Jadi hati-hati ya kawan-kawan, di sini kita tidak boleh melakukan dosa ketika kemudian interaksi dengan manusia yang lain. Kemudian di sini ya apalagi gitu. Ini yang paling tidak mudah untuk diterangkan, teman-teman. Tapi harus diterangkan karena ini dosanya cukup gede, ya, cukup besar. Gitu ya, tentang dosa atau tentang cakupan syariat Islam. Dan kalau kemudian kita tidak melakukannya, maka kita melakukan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Begitu. Oke, kalau kemudian kita bedah dosa yang kita bahas dari syariat Islam tadi, itu kurang lebih ada 5. Ya. Yang pertama adalah dosa diakibatkan dengan interaksi atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa hablum minallah. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran dosa di situ. Yang kedua adalah dosa akhlak, pelanggaran terhadap interaksi pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak memperhatikan makanan kita. Contoh makanan arak kita minum, ya, kemudian minuman, yaitu minuman kita minum, minuman haram kita minum, kemudian contoh lagi makanan dari daging babi misalnya itu kita makan, ya, atau kemudian makanan-makanan dari hewan yang punya siung, yang punya taring, itu kita makan, kucing dimakan. Itu haram, teman-teman, tidak boleh. Ya, itu termasuk dosa. Jadi harus segera tobat supaya tadi rezeki kita itu bagaikan air bah, itu tidak kita pasangi perisai. Jadi satu dosa yang kita lakukan di sini termasuk perisai yang menghalangi rezeki yang besar. Kenapa nggak closing-closing? Ya cek aja, ada nggak dosa yang kita lakukan. Kemudian ya pelanggaran dosa terhadap hablum minannas. Dosa akibat kita itu melakukan dosa kepada orang lain, entah nyinyir, ngata-ngatain, gibah, ya, mengatakan jelek dan seterusnya. Kemudian pelanggaran tentang ekonomi, kita tidak paham tentang akad, tidak memahami tentang transaksi jual belinya, ya, kita melakukan riba lah di situ, teman-teman. Ini termasuk bagian dari dosa yang kita lakukan terhadap hablum minannas. Ya, hati-hati di situ. Kemudian yang berikutnya yang mungkin jarang dibahas adalah dosa jariyah. Dosa jariyah itu adalah dosa yang diakibatkan dari amal sosial media kita, terutama untuk saat ini yang cukup lumayan aktif gitu ya. Misalnya teman-teman posting tidak nutup aurat gitu ya. Sampai akhir zaman postingan itu tidak dihapus. Maka kita tetap mendapatkan kiriman dosanya. Begitu. Ya, kalau yang ini kita melakukan pertama kali, kemudian seterusnya itu berdosa. Kita posting di Facebook itu kan mungkin satu ya.
Foto kita sama cewek misalkan, kemudian kita posting, cepret, gitu kan. Banyak itu sil-silan, kata-kata yang jorok-jorok macam-macam ya. Maka itu bagian dari dosa, teman-teman. Tidak boleh yang kayak gitu. Sampai kita tidak menghapus, maka kita terus berdosa. Kita melakukan sekali, ya, kita akan mendapatkan kiriman dosa. Itu dosa jariah. Kemudian yang berikutnya, dosa investasi. Ini hanya sebuah istilah untuk memaknai atau menggambarkan bahwa kita tidak melakukan apa-apa, itu kita juga bisa diabaikan atau bisa disebut melakukan dosa. Jadi kita tidak mengapa-ngapain, itu kita tetap dikatakan berdosa. Gimana sih? Ya gitu, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Itu adalah akibat dari dosa ketika diabaikannya fardu kifayah. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, yang warna pink ini adalah dosa diakibatkan fardu kifayah. Jadi kalau di sini tidak ditegakkan, maka fardu kifayah yang lainnya itu akan terjadi. Contohnya tadi apa? Perzinahan. Contohnya apa? Pembunuhan. Pembunuhan, perzinahan itu di dalam Al-Quran jelas hukumannya. Ya, pencurian itu juga jelas hukumannya. Tapi kita tidak menghukumi, negara ini tidak menghukumi dengan apa yang kemudian diturunkan oleh Al-Quran, apa yang kemudian dipandu oleh Al-Quran. Kalau memang seperti itu, teman-teman, kita dianggap abai, kita dianggap tidak melakukan apa-apa, kita dianggap mengabaikan yang namanya fardu kifayah. Jadi ini dosa diakibatkan terjadinya pembunuhan, terjadinya perzinahan, terjadinya pencurian, terjadinya korupsi. Makanya disinilah sebab kenapa kemudian kaum muslimin rata-rata tidak kaya. Kenapa? Karena tidak sadar bahwa mereka itu melakukan dosa. Bahkan mungkin tidak tahu kalau mereka itu melakukan dosa. Dan mungkin baru tahu malam hari ini kalau seperti itu termasuk dosa. Mas, yang berzina kan dia. Kenapa saya ikut? Ya karena teman-teman mengabaikan fardu kifayahnya. Fardu kifayahnya orang yang berzina itu apa? Wajalidu, gitu ya. Maka jilidlah. Akhara minhuma mi'ata jaldah. Di antara keduanya itu 100 kali deraan. Itu jelas di dalam Al-Quran, teman-teman. Kalau pencurian bagaimana? Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Dan itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang menghukumi itu. Dan kita berdosa, teman-teman. Karena tidak ada yang menghukum itu, maka kita berdosa. Dan ini adalah akibat abai terhadap fardu kifayah. Seperti fardu kifayahnya orang yang mengubur mayat, ya, atau jenazah. Sampai terkubur dengan baik, baru kemudian kifayahnya itu tuntas. Tapi kalau tidak, ya maka semua kaum muslimin akan berdosa. Jadi semua kaum muslimin ini berdosa tentang ini. Dosa yang kelima, dosa akibat fardu kifayah yang diabaikan. Baik teman-teman, di penghujung materi kita itu kira-kira, dan kita harus waspada mengingatkan kembali tentang dosa hutang, terutama bagi teman-teman yang punya hutang riba, ya, dengan lembaga keuangan. Kita punya ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ribanya, tapi sisa riba saja. Bukan ribanya. Kalau ribanya sudah pasti ya. Jadi sisa riba saja itu dikatakan tidak beriman dan tidak bertakwa. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan keajaiban kalau kemudian teman-teman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beriman dan tidak bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, orang yang tidak meninggalkan sisa riba di sini dikatakan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Ini juga dosa besar, teman-teman. Hati-hati. Ya, terutama yang berhubungan dengan rentenir sama hutang kepada bank atau lembaga keuangan. Gitu. Kalau kepada individu, kemungkinan sama Pak D, Bu D kita, ya, IMF ya, istri, mertua, family itu biasanya tidak ada
ribanya. Biasanya ya, tapi nggak tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya diancam masuk neraka. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulanginya, mengulangi apa? Mengambil riba. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Cukup itu aja sebenarnya. Penghuni atau bahaya riba yang harusnya kita hindari, teman-teman. Baik, yang terakhir. Masih standby, teman-teman. Masih standby. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mencoba untuk diskusi? Boleh? Kita ada waktu 15 menit lagi, teman-teman. Oke, yang terakhir. Setelah paham kawan-kawan bahwa kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada syariatnya, dan kemudian kita waspada untuk menghindari dosa. Di dalam hidup kita ini 24 jam itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah berkomunikasi. Jadi otak kita manusia itu diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi, untuk berpikir, untuk berkomunikasi. Bahkan sampai teman-teman tidur pun, kita pun tidur, itu tetap berkomunikasi, teman-teman. Pernah nggak kawan-kawan ini bermimpi? Nah, itu. Kawan-kawan bermimpi, ketemu dengan siapa, misalkan, itu adalah bagian daripada komunikasi. Ya, otak kita itu berkomunikasi. Otak kita itu memancarkan ya pancaran semacam gelombang elektromagnetik. Itu. Jadi saya saat ini itu memancarkan ya gelombang elektromagnetik. Saya tidak tahu nanti teman-teman ini menangkap atau enggak gitu ya. Tapi berharapnya menangkap. Saya husnudzon billah bahwa Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan bimbing teman-teman untuk memahami kata-kata saya. Ya, maka dengarkan sugesti saya. Orang yang saya sentuh ya dalam hitungan 3 tidur. bukan begitu teman, itu sugesti ya. Nah, sugesti itu juga termasuk bagian dari komunikasi. Nah, saya ingin memberikan satu sedikit tambahan ya, teman-teman, tentang reprogramming ya. Kita itu memprogram ulang kata-kata kita. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada diri kita, dan kepada orang lain. Jadi, komunikasi kita itu pasti akan meliputi 3 hal ini, teman-teman. Komunikasi dengan Allah, ya kan? Kemudian komunikasi dengan diri sendiri, dan komunikasi dengan orang lain. Pasti kayak gitu. Di dalam sehari-hari itu pasti ada 3 itu. Nah, ketika kita berkomunikasi sama Allah, maka sifat komunikasi kita itu penuh kehambaan, penuh kelemahan, penuh kehinaan, dan total bergantung. Jadi, ya gitu kawan-kawan. Jadi mungkin kita saat ini pernah ya mungkin teman-teman itu ikut yel-yel gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, bisa itu jangan untuk komunikasi dengan Allah. Ya, hati-hati teman-teman. Difahami ya. Saya dulu tidak paham ini begitu. Ya, saya dulu tidak paham begitu karena diajari oleh mentor saya. Kalau kita itu berdoa, niscaya Allah kabulkan. Nah, niscaya Allah kabulkan itu adalah sebenarnya dari Allah untuk manusia, bukan manusia untuk Allah, atau manusia untuk manusia yang lain. Itu bukan, teman-teman. Maka yang pas itu ya seperti ulama kita. Jadi beliau ini ahli hipnoterapi, gitu ya. Kemudian berusaha memahami ayat, gitu ya. Yang terjadi begitu. Seolah-olah bahwa ya kalau doa itu niscaya dikabulkan. Iya, niscaya dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi masa kemudian kita mendoakan orang lain kemudian niscaya ya, gitu ya kan? Tidak seperti itu, kawan-kawan. Kalau doa untuk orang lain itu rendah hati, ya, muliakan, bahagiakan. Maka kalau kita berdoa itu berdoanya adalah mudah-mudahan, semoga gitu. Itu sudah ada turunnya, teman-teman. Jangan dirusak tatanannya. Ya, niscaya dikabulkan ya. Ya, dipahami ya teman-teman ya.
Jadi rendah hati, muliakan, bahagiakan. Karena orang lain itu adalah sumber rezeki kita. Orang lain itu adalah sumber kebahagiaan kita. Orang lain itu adalah sumber kemakmuran kita. Dan ingat kuantum. Ya, ingat kuantum. Ingat ilmu kuantum yang kita pelajari tadi. Semuanya itu adalah keberadaan Allah. Kenapa hadir orang-orang yang di sekitar kita seperti itu? Itu bagian daripada ujian keimanan kita. Dan hakikatnya semuanya adalah Allah. Dan kita belajar dari Nabi Musa untuk senantiasa husnudon billah. Walaupun beliau dalam keadaan tidak baik, beliau dalam dikejar pasukan Firaun, kemudian tidak punya apa-apa, tidak punya tempat tinggal, ya, belum makan, dalam keadaan kelaparan, beliau tetap membantu orang lain, membantu dua orang wanita. Dan beliau tetap memuliakan wanita, menjaga kemuliaan kesuciannya. Hati-hati kawan-kawan, kita bisa belajar, bisa terjebak di sini, ya, jatuh karena wanita. Gitu. Dan betapa banyak tokoh-tokoh di dalam pergerakan dunia atau pemimpin-pemimpin negara yang kemudian jatuh karena wanita. Hati-hati, kawan-kawan. Kemudian komunikasi dengan diri sendiri lah tadi. Yang bisa itu adalah untuk diri kita sendiri. Gitu. Ya, termasuk afirmasi, incantation. Kalau guru kita ngajari namanya incantation. Saya pasti berhasil, saya pasti bisa, saya pasti bisa, pasti lunas gitu. Itu incantation namanya. Ya. Tidak ada kata gagal, yang adalah sukses atau belajar. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah berhenti untuk berjuang. Itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Jangan komunikasi memotivasi, jangan pernah komunikasi untuk menguatkan, berkomunikasi untuk percaya diri itu kepada Allah atau kepada orang lain. Bingung nanti teman-teman. Coba nanti bayangkan dan coba praktekkan. Ya, pasti berhasil, pasti lunas, saya pasti lunas, saya pasti lunas. Tapi teman-teman ngomong begitu itu di masjid misalkan. Pas doa, yang lain doa ya Allah, Rabbi firli wali walidayya, kayak gitu. Warhamhuma. Kitanya pasti bisa, bisa lunas. Baru ikut seminar ya. Atau kemudian ketemu dengan teman kita. Ya, teman kita, gimana kabarnya? Mas, misalkan, alhamdulillah baik ya. Ya, keluarga gimana, sehat gitu ya. Kita jawabnya itu, pasti lunas, pasti bisa. Ya, gak tepat teman-teman. Ya. Jadi dikomunikasikan, ya, komunikasinya yang tepat, percaya diri, tetap motivasi itu jangan dikomunikasikan kepada Allah, jangan dikomunikasikan kepada orang lain. Termasuk kesedihan kita. Kalau sedih itu kepada siapa kira-kira? Sedih, kemudian ya Allah, sudah kelihatan. Ya Allah, hamba nyerah ya Allah. Gitu. Nyerah itu sama siapa? Sama Allah, kawan-kawan. Jangan pada diri sendiri. Kasihan diri kita nanti. Ya, jangan. Jangan nyerah kepada orang lain juga itu ya. Ketemu dengan orang lain ngomong, ya Mas, saya nyerah gitu ya. Apa ini? Dia bingung teman-teman ya. Jadi ini adalah program komunikasi kita agar kemudian kita lebih tepat di dalam membawa diri kita. Karena setiap interaksi kita 24 jam itu kita komunikasinya dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan orang lain. Dengan diri sendiri ini bisa disebut sebagai self-talk. Ya, self-talk. Ada guru kita yang ngajari khusus tentang ini, ya, self-talk. Ngajari tentang afirmasi, ngajari self-talk, incantation. Kalau komunikasi dengan Allah ya berdoa. Ya. Kemudian apalagi? Curhat sama Allah. Banyak-banyakin aja curhat sama Allah. Gitu ya. Kalau komunikasi dengan orang lain bagaimana? Ya komunikasi dengan orang lain. Gitu. Tapi prinsip-prinsip ini harus dipakai. Memuliakan, bahagiakan. Gitu. Karena kebahagiaan, sumber kebahagiaan itu di situ. Jangan digunakan untuk pamer, ya kan? Di sosial media di mana gitu ya. Untuk membanggakan diri saya bisa gitu. Jangan teman-teman. Hati-hati yang kayak gitu.
Jadi saya berharapnya dengan begini kawan-kawan akan mendapatkan keajaiban. Ada 3 poin yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Masih ingat? Satu tadi, belajar yakin kepada Allah. Ya. Yang kedua, yakin terhadap syariat Islam. Jangan menolak sedikit pun terhadap syariat Islam. Kenapa? Karena kalau kita itu menolak satu ayat saja, kita bisa dikatakan kufur. Man kafaro bi ayatin minal Quran faqad kafaro. Barang siapa yang mengkufuri satu ayat Al-Quran saja, maka kita bisa dikatakan telah kufur. Begitu, hati-hati teman-teman. Kalau belum paham tentang apa yang kita jelaskan tadi, terutama dosa investasi atau dosa yang kelima, yang ini, ya, kok belum paham, diterima dulu saran saya ya. Jangan ditolak, ya, karena memang faktanya ada dan kajian tentang itu cukup sedikit, ya. Kemudian yang ketiga, komunikasinya. Jadi untuk ajaib itu, untuk ikhtiar langit kita, sebelum kemudian kita itu melakukan jualan, aktivitas apapun, ikhtiar bumi lainnya, itu kita setting komunikasi kita ya dengan Allah, dengan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, ini ada beberapa catatan yang harusnya diperhatikan. Jangan kebolak-balik, gitu ya. Tanda kita itu sebagai orangnya optimis bagaimana? Ya optimis saja. Diri kita saja. Tidak perlu kita nampakkan kepada orang lain. Gitu ya. Kemudian untuk orang lain kita muliakan, bahagiakan, ya. Kemudian untuk Allah Subhanahu wa taala ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan Allah, kita merendah, ya. Kita hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman ya yang hadir di Zoom kita pada malam hari ini bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keajaiban seperti apa yang kemudian diharapkan. Kuncinya adalah praktek dan materi kita sudah cukup. Kita tepat jam 11 dan alhamdulillah siapa yang kira-kira mendapatkan sesuatu pada malam hari ini, mudah-mudahan diamnya teman-teman tidak tidur ya. Tidak tidur tetapi menyimak, memperhatikan. Dan saya juga tidak tahu, saya berhusnudzon aja sama Allah. Semoga memang kawan-kawan paham.